Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah insyaallah ta'ala yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Dan di kesempatan pagi hari ini akan diangkat tema pembahasan kedudukan keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi. Anda dapat mengirimkan pertanyaan atau menelpon kami di nomor interaktif kami di 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, selalu mendapatkan kemudahan, taufik, bimbingan dari Allah Azza wa Jal dalam menjalani kehidupan dunia ini yang akan tentunya menjadi bekal bagi kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhir kelak. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah dan juga para pendengar, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung banyaknya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan yang kita jalani dalam hidup ini. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita semua membahas satu topik yang sangat kita butuhkan dalam menjalani hidup ini, agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita dalam menyikapi takdir, ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kedudukan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hal itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak diri pribadi dan kita semua
Mari kita senantiasa memastikan dalam diri kita bahwa kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi-Nya semakin bersemi, semakin subur dalam diri kita. Karena tidaklah sempurna iman kita kecuali dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tapi satu hal yang harus menjadi perhatian kita setelah kita mengintrospeksi diri, apakah cinta itu telah bersemi dan subur di hati kita, kita harus berusaha untuk membuktikan cinta tersebut. Cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan ittiba, dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau, mempelajari tuntunan hidupnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, membaca biografi dan kehidupan beliau, sirah beliau sepanjang kehidupan kita. Tidak dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu. Bahkan yang demikian itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tidak akan mungkin kita bisa menjalani hidup, tidak akan mungkin kita bisa menjalani agama ini, tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dan memahami akidah yang benar kecuali dengan mempelajari sunnah beliau, mempelajari pola hidup beliau, mempelajari tuntunan hidup beliau, petunjuk beliau. Itulah hakikat kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kita juga merupakan konsekuensi dari kecintaan pada Rasulullah adalah meninggalkan segala perkara yang bertentangan dengan sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam segala hal, karena sesungguhnya agama kita dan sunnah Rasulullah telah sempurna, cukup untuk mengatur hidup kita dalam berbagai lini kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jal memuliakan kita menjadi umat yang setia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah pembahasan sebelumnya tentang kedudukan sabar sebagai bentuk dari usaha kita dalam memperbaiki hati, kita memahami ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dari tingkatan-tingkatan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal adalah keridhaan kepadanya. Nah, mari kita bersama-sama merenungi dan menghayati apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pertama, beliau menjelaskan hukum tentang keridhaan kepada Allah Azza wa Jal dan kepada apa yang ditakdirkan, yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jal. Beliau menyebutkan bahwa qad ajma'al ulama ala annahu mustahab. Para ulama telah sepakat bahwa keridhaan itu hukumnya mustahab, dan istihbabnya itu muakkadah, muakkadun istihbabu, sangat disunnahkan, sangat dianjurkan, tapi sifatnya adalah istihbab. Lalu jelaskan oleh beliau, wakhtalafu fi wujubiha ala qawlain, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum wajibnya keridhaan itu. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan mustahab, tapi tidak diragukan bahwa semuanya sepakat itu hal yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai di dalam agama ini. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana untuk meraih ridha tersebut atau merealisasikan sifat atau keridhaan tersebut. Beliau mengatakan, wa min a'zami asbabi husulir ridha, dan di antara sebab yang paling utama untuk merealisasikan, untuk mewujudkan keridhaan itu adalah an yalzama ma ja'ala Allahu ridahu fihi. Bagaimana kita bisa sampai kepada tingkat keridhaan kepada Allah, yang tentu konsekuensinya ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata beliau, an yalzam ma ja'alallahu ridahu fi. Hendaklah setiap hamba senantiasa ya mengikuti, ya melaksanakan, melazimi apa yang Allah jadikan ya keridhaannya itu ada pada tempat tersebut, ada dalam hal tersebut, yaitu dengan istilah lain meridhai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwa semua kebaikan, akidah yang benar, amal saleh, akhlak yang mulia adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan, seluruh kejelekan, kejahatan, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba bila ingin sampai kepada tingkat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengikuti, melaksanakan, menjalani ya apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu, kata beliau, yusiluhu ila maqamir ridha wala bud. Yang demikian itu pasti ya akan ya mengantarkan dia kepada tingkat keridhaan, na'am, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa mengikuti apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan dia kepada apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan dia, mengangkat derajatnya sampai kepada tingkatan Allah ridha kepadanya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, beliau menukil sebagian dari perkataan ulama salaf, yaitu Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Beliau ditanya, kapan seseorang sampai pada maqam ar-ridha, tingkat keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Beliau menjelaskan apabila dalam hidup ini dia ya berdiri atau melaksanakan ya 4 perkara yang dia lakukan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama ya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi seorang hamba, maka dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Apabila seorang hamba mungkin terhalang dari mendapatkan apa menjadi keinginannya, maka dia ridha. Karena itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala mungkin ya meninggalkan hamba dalam artian tidak memenuhi semua apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh hamba tadi, maka hamba tadi tetap beribadah, abadtuhu, tetap beribadah kepada Allah. Dan apabila Allah menyeru dan memanggil seorang hamba, dia akan bersegera untuk memenuhi seruan tersebut. Artinya menerima ridha dan selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dan selalu bergegas dalam mengijabahi ya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya mungkin bisa kita istilahkan dengan pilar ya yang dibangun di atasnya keridhaan. Dengan pilar tersebut ya seorang hamba akan bisa meraih sifat keridhaan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bukanlah ya syarat keridhaan itu seseorang ya tidak merasakan rasa sakit atau sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya. Mungkin dia mendapatkan cobaan dan ujian, kemudian dia ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah syarat keridhaan itu, kata beliau, bahwa seorang tidak merasakan rasa sakit, tidak nyaman ya. Bukan itu syaratnya, kata beliau. Yang menjadi syarat alla ya'tarida 'ala al-hukm wa la yatakhassa wa la yatasakhatuhu. Yang menjadi syaratnya adalah jangan sampai ya seorang hamba itu menentang, mengkritisi hukum Allah dan membenci hal itu. Allah telah mentakdirkan
sesuatu. Dan pilihan Allah, takdir Allah pasti semua ada hikmah. Jangan sampai seseorang menentang keputusan Allah Azza wa Jalla. Atau yang lebih parah lagi adalah membenci hal itu. Nah, jadi kata beliau, adanya rasa sakit, tidak nyaman, kurang enak, itu semua bukanlah hal yang menjadi syarat keridhaan, tidak bertentangan dengan ridha. Seperti kata beliau, seorang yang sakit minum obat, mungkin rasanya pahit, tidak enak, tapi dia ridha minum obat tersebut. Dia harus minum. Kendati dia merasakan kurang enak, rasanya pahit, tapi itulah yang bi'idznillah menjadi sebab kesembuhan dia. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Begitu juga seorang yang sedang berpuasa di terik matahari, di hari yang panas, dia merasakan dahaga, haus yang luar biasa. Tapi dia bertahan dalam kondisi puasa. Kenapa? Itu perintah Allah. Tapi dia merasakan rasa lapar, dahaga yang luar biasa. Begitu juga seorang dalam berjihad di jalan Allah. Dia merasakan kesulitan yang luar biasa, berhadapan dengan musuh, ancaman kematian dan seterusnya. Hal yang sulit. Akan tetapi seorang mujahid ridha kepada Allah, itulah suatu ibadah, kewajiban untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah dan membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jalan keridhaan itu, kata beliau, jalan yang singkat, tidak panjang. Jalan yang tidak harus menempuh jarak yang jauh. Istilah beliau, tariqun mukhtasaratun qaribatun jiddan, singkat dan pendek jalannya. Akan tapi jalan tersebut musila ila ajalli ghayah, akan mengantarkan seseorang kepada tujuan yang paling utama, tujuan yang paling mulia. Nah, tidak jauh, tidak panjang jalannya. Karena tidak demikian, dengan sifat atau dengan keridhaan tersebut seorang akan sampai pada tujuan yang mulia. Tapi tentunya ada rintangan, kata beliau, lakin fiha masyaqqa, ada rintangan. Nah, akan tapi rintangan tersebut kesulitannya tidaklah seperti kesulitan dalam rintangan dalam jalan, dalam perjuangan, dalam jihad. Nah, ada hambatan-hambatan, tapi tidak seperti ada hambatan dalam berjihad. Nah, beliau mengatakan wa innama aqabatuha, hambatan dan rintangan di jalan keridhaan itu, kata beliau, pertama himmatun aliyah, yang kedua nafsun zakiyah, yang ketiga tautinun nafsi ala kulli ma yaridu alaiha min Allah. Ini rintangan. Artinya dalam menelusuri jalan keridhaan itu kita membutuhkan himmah aliyah. Himmah aliyah, semangat yang tinggi, kesungguhan. Wa nafsun zakiyah, dan jiwa yang suci, hati yang bersih. Wa tautinun nafs, ala kulli ma yaridu alaiha min Allah, dan menyadarkan diri untuk senantiasa ridho terhadap atau meridhai terhadap apa yang dihadapi diri tersebut, yaitu merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya bagi orang-orang yang tidak memiliki himmah aliyah atau nafsun zakiyah, atau dia tidak menyadarkan dirinya akan pentingnya ridha terhadap apa yang datang dari Allah, apa yang dihadapi dia harus menerima dengan ridha. Bila ini tidak dimiliki oleh seorang hamba, maka sulit bagi dia untuk meraih keridhaan tadi. Dia akan selalu mengkritisi
bahkan mungkin membenci keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila seorang hamba memiliki himmah aliyah, ya, nafsun zakiyah, jiwa yang suci, dan selalu, ya, jiwanya sadar tentang, ya, dan merestui apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah, maka dia akan mudah untuk menelusuri jalan keridhaan tersebut. Nah, sehingga dia sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau menyebutkan bahwa ada rintangan dalam menelusuri jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi beliau memberikan, ya, satu penjelasan bahwa ada hal yang memudahkan. Ada hal-hal yang memudahkan seorang hamba dalam menelusuri jalan keridhaan tadi. Beliau mengatakan jalannya, ya, mukhtasar, singkat, ya, tidak panjang. Tapi ada rintangan. Nah, bagaimana kita bisa menelusuri dan menempuh jalan tersebut? Dia singkat, tidak panjang, ya, tapi ada rintangan. Bagaimana kita bisa, ya, mudah dalam menjalani hal yang demikian itu? Kata beliau, tipsnya adalah kita harus memahami. Pertama, modalnya ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, kesadaran kita, pemahaman kita tentang, pertama, bidha'fihi wa ajizihi, tentang kelemahan dan keterbatasan diri kita. Kita harus sadar, kita ini manusia yang lemah. Kita hamba Allah yang tidak memiliki daya dan upaya. Kita sangat lemah. Sadari itu. Ini poin yang pertama. Nah, yang kedua, kita sadar, ya, tentang rahmat Allah kepada hambanya. Rahmat Allah yang begitu luas. Rahmat Allah yang begitu, ya, besar bagi manusia, bagi hambanya. Dia lemah, yaitu seorang hamba lemah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai dirinya. Kemudian begitu juga kasih sayang Allah kepada hambanya serta kebaikan Allah yang senantiasa, ya, menyertai diri seorang hamba. Nah, bila seorang hamba meyakini hal ini, menyadari tentang kelemahan dia, tentang luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kebaikan Allah kepada seorang hamba tadi, jika hanya demikian, lalu bagaimana sikap dia? Maka tentu dia akan memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ridha kepadanya. Ridha dengan Allah dan ridha kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentulah seluruh, ya, hal-hal yang mendorong untuk munculnya sifat kecintaan dan keridhaan kepada Allah pastilah akan senantiasa menyertai dirinya, ya, akan terpanggil dia untuk cinta dan untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, bila dia menyadari tentang kelemahan dia, seorang hamba menyadari tentang kelemahannya, keterbatasannya, dia menyadari rahmat Allah yang begitu luas, tentang kebaikan, kemuliaan, kasih sayang Allah kepadanya. Tapi dia tidak mau memposisikan dirinya di hadapan Allah, ya, tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah, bahkan tidak terdorong di hatinya untuk cinta kepada Allah. Padahal semua hal itu, ya, sudah cukup baginya untuk menjadi hamba yang terus, ya, memposisikan diri di hadapan Allah, merendahkan diri, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti demikian itu terus akan menanamkan dalam dirinya sifat kecintaan dan keridhaan kepada Allah. Tapi bila seorang hamba tidak melakukan demikian itu, maka kata beliau, fa nafsun matrudah anillah. Jika hamba sedang memahami tentang kelemahan dia, tentang rahmat Allah, ya, tentang kasih sayang dan juga kebaikan Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau memposisikan dirinya di hadapan Allah dengan kerendahan, dengan segala kehinaannya. Nah, dan juga tidak terdorong di hatinya untuk cinta dan ridha kepada Allah. Maka jiwa yang seperti itu,
jiwa yang matrudah, tertolak, dijauhkan dari Allah, dan jiwa yang tidak pantas dan siap untuk menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa yang diuji Allah dengan berbagai ujian dan cubaan, imtihan, ibtila. Apa yang beliau ingin jelaskan? Para fisah rahimakumullah, beliau telah menjelaskan bahwa kendati jalan keridhaan itu jalannya singkat dan tidak panjang, tapi akan mengantarkan kepada tujuan yang mulia. Tapi ingat, kata beliau, ada hambatan, ada rintangan. Dan rintangan, hambatan harus kita lalui dengan apa? Semangat yang tinggi, jiwa yang suci, dan terus menyadarkan diri untuk senantiasa menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memudahkan hal itu, kata beliau, caranya bagaimana? Yakinlah, sadar kita bahwa kita diri yang lemah, tapi rahmat Allah begitu luas, kasih sayangnya dan juga kebaikannya tiada batas. Nah, jika demikian, maka hendaklah kita senantiasa menghadap kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa menjadi hamba yang tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak tertolak dari rahmat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, bahkan kata beliau, tariqur ridha wal mahabbah, jalan keridhaan dan kecintaan itu, maksudnya keridhaan kepada kecintaan itu akan menjadikan seorang hamba terus berjalan dalam menjalani hidup ini, kendati dia mungkin sedang berbaring di atas kasurnya atau seranjangnya, tempat tidurnya. Kenapa? Karena kendati dia dalam posisi berbaring, tapi tatkala di hatinya bersemi dengan cinta kepada Allah, keridhaan kepada apa yang menjadi pilihan Allah, takdir Allah, maka dia senantiasa berjalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kendati fisiknya dalam kondisi tidak berjalan, tapi hati dan jiwanya berjalan, bergerak untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, kemudian beliau menjelaskan buah manis dari keridhaan itu. Ungkapan beliau, wa thamaratu ar-ridha al-farah was-surur bir-rabbi tabaraka wa ta'ala. Buah manis, manfaat dari keridhaan itu adalah al-farah was-surur bir-rabbi tabaraka wa ta'ala. Kegembiraan, kesenangan, gembira dan senang, bir-rabbi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena seorang ridha, apabila ridha, keridhaan akan melahirkan kesenangan dan ketenangan itu. Naam. Dia selalu bergembira. Dia selalu senang bersama Allah, kepada Allah. Kenapa tidak? Karena semua yang Allah takdirkan itulah pilihan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin bahwa apa yang menjadi pilihan Allah itu lebih baik baginya daripada pilihan dia untuk dirinya. Karena Allah yang mengetahui seluruh kebaikan, Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, Allah yang mengetahui apa yang yang lebih bermanfaat bagi hambanya. Nah, kemudian beliau menyebutkan salah satu dari yang beliau alami dalam hidup, bahwa beliau pernah bermimpi, kemudian beliau bertemu dengan gurunya. Dalam mimpi tersebut beliau melihat gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepadanya di antara amalan-amalan hati yang beliau tentu ya sangat mengagungkan amalan-amalan tersebut. Kemudian beliau mendengar dari mimpi tersebut, Syekhul Islam mengatakan, wa amma ana fa tariqati al-farahu billah was-surur bi. Adapun jalan hidupku yang aku jalani adalah senantiasa al-farah billah was-surur bi. Senantiasa bergembira, senang dengan Allah Azza wa Jal. Atau ungkapan yang senada dengan yang demikian itu. Maksudnya bahwa ternyata kehidupan yang kita jalani ini dengan berbagai rintangan dan hambatan, dan itu semua takdir Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita bisa menerimanya dengan penuh keridhaan. Yang demikian itu tentunya akan melahirkan perasaan senang, gembira. Tidak ada penyesalan, karena kita ridha dengan pilihan Allah. Kita bergembira dengan apa yang Allah pilih untuk kita. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kendati mimpi tersebut bukanlah landasan dalam menetapkan satu hukum, tapi beliau ingin menjelaskan bagaimana sifat dan keberadaan para ulama ahli ibadah, orang-orang yang alim ahli ibadah, orang yang arifina billahi azza wa jal, mereka menjadikan sifat keridhaan kepada Allah, bergembira, senang dengan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan jalan kehidupan yang mereka tempuh atau yang mereka ikuti di dalam menjalani liku-liku hidup ini. Wa hakadha kanat haluhu fil hayat. Itulah kondisi guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam selama hidupnya, yaitu tampak dalam penampilan beliau dan juga keberadaan diri beliau. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan kepada Bishr al-Hafi, kata beliau, ar-ridha afdalu min az-zuhdi fi dunya li'anna ar-radi la yatamanna fawqa manzilatihi. Kata beliau, keridhaan itu lebih utama dari sifat zuhud, kezuhudan di dunia ini. Kenapa? Karena kata Imam Fudail bin Iyad, li'anna ar-radi, seorang yang ridha, la yatamanna fawqa manzilatihi, dia tidak akan berkeinginan, berangan-angan melebihi atau melebihi posisi dia, melebihi posisi dia dan kedudukannya, maka dia akan ridha. Apa yang Allah takdirkan, Allah berikan, itulah yang menjadi pilihan yang terbaik bagi dia. Dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, maka dia ridha. Yang demikian tentu akan melahirkan kezuhudan dia. Tapi seorang yang Allah takdirkan kepadanya dalam urusan dunia, sudah dibukakan pintu rezeki, tapi dia masih berangan-angan untuk lebih, maka dia tidak akan pernah ridha. Jika tidak pernah ridha, mungkinkah dia akan zuhud di dunia? Tidak akan mungkin, karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan, Allah berikan kepadanya. Ini maksud dari perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tentang tingkatan keridhaan, atau bahkan beliau yang menjelaskan bahwa pilar utama agama ini itu dibangun di atas ridha kepada Allah sebagai yaitu Rabb yang diibadahi,
rabban wa ilahan wa hakaman, dan sebagai hakim yang memutuskan ya perkara dalam kehidupan kita. Ridha kepada agama Islam, ya, kepada Islam sebagai aturan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai panutan dan juga uswah kita. Ini sebagaimana yang juga senantiasa kita ucapkan ya di antara zikir di pagi dan di petang hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata beliau, agama ini ya, pilar utama agama ini ya dibangun ya di atas keridhaan tadi. Ridha kepada Allah, ridha kepada agama, dan ridha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ya 3 ayat dalam surat Al-An'am. Di ayat-ayat yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 14, kemudian di pertengahan surat Al-An'am ayat 114, kemudian di penghujung ya surat Al-An'am 164. Di situ disebutkan ya redaksi yang hampir sama, yang memberikan satu kesimpulan ya betapa pentingnya, urgennya tentang keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada agama dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afa ghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'." Katakan wahai Muhammad, apakah selain Allah? Apakah aku akan mencari selain Allah sebagai Rabb? Rabb yang diibadahi, yang ditaati. Sementara dia adalah Allah, Rabbu kulli syai', Rabb segala sesuatu, yang menciptakan, yang mengatur, ya, dan yang menguasai. Tentunya jawabannya adalah ya, tidak akan mungkin Nabi SAW mencari selain Allah Rabb yang diibadahi. Maka dia hanya ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Ya. Ayat yang kedua yang beliau sebutkan yang terdapat di awal surat ya Al-An'am ayat 14. Di situ disebutkan juga bahwa Rasul diperintahkan untuk mengatakan kepada umat manusia, kepada manusia, "Qul," katakan Muhammad, "aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh." Katakan, apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai waliyan, yaitu ma'budan, yang aku ibadati, yang aku cintai, yang aku taati, ya, sementara Allah itu adalah fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Artinya tidak akan mungkin aku mengambil atau menjadikan selain Allah Azza wa Jalla wali sebagai penolong yang aku cintai, tempat aku bergantung, tempat aku memohon, ya, yang aku ibadahi. Tidak akan mungkin, ya. Aku hanya rida kepada Allah sebagai wali, penolong bagiku, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini tentunya mengandung ya makna kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Tatkala seorang hamba menjadikan Allah sebagai walinya, maka pastilah hamba tadi mencintai, dan buah dari kecintaan adalah ketaatan. Ayat yang ketiga di pertengahan surah Al-An'am ya ayat 114, Allah juga memerintahkan Nabi untuk mengatakan ya, "Afa ghairallah abtaghi hakaman?" Apakah selain Allah ya aku jadikan, aku cari ya untuk menjadi hakaman, sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara kita, di antara umat manusia atau bagi diriku. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, sementara Allah yang telah menurunkan kepada kalian kitab yang telah dijelaskan makna, kandungan dan hukum-hukumnya. Artinya di dalam hidup ini tidak ada bagi kita hukum, aturan yang akan menjelaskan, yang akan memutuskan perkara yang
terjadi di antara kita kecuali adalah syariat Allah, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah, karena Allah lah yang pada hakikatnya hakim wa hakam, ya, yang memutuskan, yang menjelaskan. Naam. Maka dalam hidup ini kita hanya berhukum kepada Allah, kepada kitabullah. Nah, inilah kata beliau sebagai makna, ya, dari keridhaan kepada Allah, ridha kepada Islam, dan ridha kepada Muhammad. Redaksi Imam Ibnu Qayyim. Naam, kata beliau, wa anta idza ta'ammalta hadhihi al-ayat ats-tsalath. Apabila Anda memperhatikan dan merenungi ketiga ayat yang disampaikan tadi, haqqat ta'ammul, ya, renungan yang mendalam, yang sesungguhnya, ra'aitaha hiya nafsur ridha billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasulah. Anda akan mendapatkan bahwa itulah hakikat dari ridha kepada Allah sebagai Rabb, ridha kepada Islam sebagai agama, dan ridha kepada Muhammad sebagai Rasul. Nah, dan seorang akan merasakan manisnya iman apabila ketiga sifat tersebut pada dirinya. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Seorang akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah SAW, ya, apabila dia ridha kepada Allah sebagai Rabb yang diibadahinya, ditaatinya, yang disembah, dan pada Islam sebagai agama yang diikuti, ya, tempat dia, ya, kembali dalam menyelesaikan perkara yang terjadi atau perbedaan pertikaian terjadi dalam menjalani hidup ini, atau tempat, ya, sebagai rujukan dalam menyelesaikan, mengatur hidupnya, ya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai, ya, Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, para mirsa rahimakumullah, maka Anda juga akan mendapatkan bahwa hadis yang disebutkan tadi merupakan, ya, terjemahan dari ayat tersebut. Nah, dan disimpulkan, ya, dari ayat-ayat tersebut. Nah, kata beliau, fa katsirun minan nas yarda bihi rabban wa la yabghi rabban siwa lakinnahu la yarda bihi wahdahu waliyan. Banyak dari kalangan manusia dia ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, dan dia tidak mencari, ya, Rabb selain Allah, ya. Akan tetapi kata beliau, dia tidak ridha, ya, kepada Allah sebagai walinya, penolongnya, ya, yang dia cintai dan ditaatinya. Bal yuwali min dunihi awliya, bahkan dia mencari selain Allah sebagai, ya, pengganti yang dia cintai, yang dia ibadahi, yang dia taati, yang dia mungkin, ya, bergantung kepadanya. Naam. Dhannan minhu annahum yuqarribunahu ila Allah. Mereka mengira bahwa yang demikian itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, seperti orang-orang musyrikin, ya, mencari selain Allah sebagai aulia, penolong, sebagai perantara, ya, antara mereka dengan Allah, itu yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wala yantakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Begitu. Yang mereka menjadikan selain Allah, yang mencari selain Allah, mengambil selain Allah sebagai aulia, ya, penolong, yang sebagai perantara antara mereka, ya, untuk meraih kebaikan. Mereka, ya, beralasan bahwa yang demikian itu sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, kata Syekhul Islam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang demikian itu, kata beliau, pada hakikatnya ainus syirki. Nah, itu adalah hakikat, ya, kesyirikan yang sesungguhnya. Balit tauhid, tauhid yang sesungguhnya adalah alla yattakhidha min dunihi awliya, yaitu seorang tidak mengambil, menjadikan selain Allah awliya sebagai penolongnya, yang dia cintai, yang dia taati, yang bergantung kepadanya, yang berserah diri kepadanya, dan seterusnya. Wa katsirun minan nas yabtaghi ghairahu hakaman yuhakim ilaihi wa yukhasim ilaihi wa yarda bihukmi. Dan banyak juga dari kalangan manusia yang mencari selain Allah hakaman,
tempat dia berhukum, yuhakimu ilaihi, yang berhakim kepada keputusan tersebut pada selain Allah, yukhasimu alaihi, ya, perselisihan dan juga yang terjadi di antara mereka, ya, dia mencari hakim selain Allah, mencari hakim selain kitabullah, selain dari agama, selain dari sunnah Nabi SAW. Wa yarda bi hukmi, karena ridha dengan hal seperti itu, yaitu ridha dengan hukum selain Allah. Nah, dan kita mendapatkan fenomena demikian itu faktanya ada di tengah masyarakat. Ya, katanya ridha kepada Allah, tapi ternyata malah tidak berserah diri kepada Allah, atau masih meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya, mendatangkan keberkahan, yang bisa menyelamatkan dan seterusnya. Ini jelas hakikat dari kesyirikan. Atau dimatakan ridha kepada Allah, tapi begitu berhukum dalam urusan agama, dalam akidah, dalam ibadah, akhlak, enggak mau kembali kepada keputusan Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemana mereka pergi? Ya, undang-undang mereka buat, pemikiran, atau berbagai nota kesepakatan di antara mereka yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebiasaan mereka, hawa nafsu mereka dan seterusnya. Apakah ini ridha kepada Allah? Tentu pertentangan dengan hakikat keridhaan tersebut. Maka kata beliau, wa hadhil maqamat ats-tsalath, bahwa ketiga pilar utama ini, kata beliau, itulah prinsip atau itulah landasan, itulah prinsip dasar atau rukun tiang dari tauhid itu. Alla yattakhidha siwahu rabban, tidak mengambil, menjadikan selain Allah sebagai Rabb, wala ilahan, yang diibadahi, wala ghairahu hakaman, dan selain Allah sebagai hakim yang memutuskan urusan mereka. Jadi tauhid dibangun di atas tiga ini, yaitu hanya menjadikan Allah sebagai Rabb, maka dia berlindung, memohon pertolongan, tawakal itu Rabb, dan menjadikanlah sebagai ilah, maka dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikanlah sebagai hakam, yaitu yang memutuskan perkara yang dia alami dalam hidup ini. Inilah hakikat tauhid. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, di antara tanda-tanda indikator kebenaran ridha seseorang, keridhaan seseorang itu, kata beliau, di antara tandanya. Nah, bagaimana ini? Kita ingin mengetahui indikator bahwa kita telah ridha kepada Allah, ridha kepada keputusan Allah itu, tanda-tandanya, di antara tandanya, kata beliau, istiwa an-ni'mah wal baliyah. Jadi sama keberadaan nikmat dan cobaan dalam dirinya. Dia mendapatkan nikmat dan mendapatkan cobaan dan ujian, atau kesenangan dan kesulitan, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Ini kan salah satu nikmat dan satu cobaan dan ujian. Nah, seorang yang telah memiliki, yang telah terpatri dalam hatinya sifat ridha tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, istiwa, sama posisinya, sama kondisinya, jadi tetap akan ridha. Yang demikian itu dilihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, annahu abdun mahdun, bahwa seorang hamba yakin bahwa dia seorang yang hanya semata-mata abdun, dan tentu seorang hamba, abdun, dan terjemahan adalah seorang budak, abdun lillah, maka dia tidak akan murka kepada keputusan hukum yang terjadi, yang muncul dari tuannya. Dan kita abdun lillah, Allah telah memutuskan, dan kita abdun milik Allah, tidak ada intervensi, tidak ada kewenangan kita dalam hal itu. Allah memutuskan, kita ridha, karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sayang kepada kita dan ingin memberikan yang terbaik kepada hambanya. Kemudian bagaimana dia bisa menjadikan atau memahami atau memiliki pemahaman bahwa nikmat dan ujian itu sama posisinya, dia hadapi
yang dihadapi dalam hidup ini, karena seorang hamba jahilun bi awaqibil umur. Kita tidak mengetahui apa ya efek dan juga apa yang akan terjadi dari suatu keputusan tadi. Sementara Allah yang lebih mengetahui, sayyidu wa a'lam bi maslahati wa ma yanfa'u. Allah yang lebih mengetahui apa yang mendatangkan kemaslahatan dan bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa sama dalam diri seorang hamba yang ridha tadi antara nikmat dan ujian, ya, antara kemudahan dengan atau mungkin kesempitan dalam hidup ini, ya, ujian dan nikmat tadi, karena dia yakin bahwa apabila dia ridha, maka akan berubah, ya, apa yang dihadapi dari berbagai cobaan ujian itu menjadi nikmat dan itu karunia, ya, maka akan semakin ringan dalam dirinya, semakin ya mudah dia menghadapi kondisi yang dia sedang hadapi, kan juga semakin ya ringan dalam menghadapi ya apa yang sedang dia hadapi dari berbagai cobaan dan ujian tadi. Tapi tatkala dia terus menyesal, mengutuk, dan tidak pernah ya atau bahkan membenci hal itu, maka semakin berat, semakin sulit yang menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba mengetahui apabila dia ridha kepada keputusan Allah, yang di sana tidak ada ya intervensi seorang hamba, ya, maka itu semata-mata pilihan dari Allah, maka tentu demikian itu akan melahirkan sifat atau keridhaan Allah kepada dirinya. Mana yang lebih besar? Ridha kita kepada Allah atau ridhanya Allah kepada kita? Tentu ridha Allah kepada seorang hamba. Keridhaan akan membukakan ya pintu keselamatan yang luar biasa. Maka hatinya akan menjadi selamat, bersih, ya, dari noda, dari kedengkian, karena dia ridha. Tapi kalau hati tidak ridha, maka hati senantiasa diselimuti rasa tidak senang, enggak puas, ya, tidak bisa menerima, ya, kedengkian, gitu ya. Nah, maka kapan hatinya akan selamat? Selalu ada di hatinya tidak senang, ya, mengutuk, ya, mengumpat dan seterusnya. Tapi seorang yang ridha, hilang dari dirinya hal yang seperti itu, penyakit demikian itu, maka hatinya akan selamat. Nah, dan kata beliau, wala yanju min adzabillah illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Naam. Hati yang selamat. Naam. Illa man atallaha biqalbin salim. Kan begitu dalam Al-Qur'an disebutkan, naam. Orang yang selamat ya dengan hati yang datang dengan hati yang selamat. Kemudian ridho tersebut, dia menyadari bahwa sifat ridho tersebut itu akan menjadikan dia tidak akan bersedih terhadap apa yang mungkin hilang dari dirinya, hilang dari ya atau nikmat yang hilang dari diri, dan juga tidak akan melampaui batas, ya, kegembiraan yang melampaui batas terhadap apa yang dia dapatkan, karena demikian itu semua adalah karunia dari Allah, dan inilah sebagai pertanda ya sifat keimanan seorang hamba. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Jadi intinya sifat keridhaan tersebut ialah sifat ahlul iman, yang dengan sifat keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridai seorang hamba, dan dengan sifat keridhaan seorang hamba akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sifat keridhaan kepada takdir yang diputuskan Allah akan mendatangkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, dan dengan sifat keridhaan akan membuka pintu keselamatan bagi kita untuk hati kita dan jiwa kita. Dengan sifat keridhaan kita akan bisa ya menghadapi seberat apapun cobaan ujian dengan segala ya ketenangan, dan itu akan semakin menambah ya ringan dari berbagai cobaan dan ujian tadi. Nah, bahkan dengan sifat keridhaan kita akan selalu memiliki akhlak yang baik bersama Allah dan bersama manusia. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik bimbingan kepada kita semua agar menjadi hamba-hamba yang ridha
kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sadar tentang kelemahan diri kita, tentang keterbatasan diri kita. Tapi rahmat Allah sangat luas, kebaikan Allah tiada batasnya, sehingga kita akan selalu sadar kita harus senantiasa menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah, karena sesungguhnya pilihan Allah itulah yang terbaik bagi diri hamba, lebih baik dari pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dari kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami akan masuki sesi tanya jawab, dan kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan line telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustadz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp Ustadz. Dari Abu Zain di Tangerang Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tentang keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Ustaz. Bagaimana menyikapi orang tua yang ridho terhadap amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah? Sedangkan apabila anaknya memberikan penjelasan bahwa amalan tersebut tidak disunahkan, malah membuat orang tuanya menangis karena anaknya tidak mengikuti kehendaknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, syukran. Terima kasih. Ya. Kepada Pak Abu Zain ya, barakallahu fiik. Naam, dalam hadis ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kebencian Allah, kemurkaan Allah itu ada dalam kemurkaan orang tua. Bagaimana kita memahami hadis ini? Ya, bagaimana dengan kasus bila orang tua ya tidak merestui, tidak meridhai apa yang disampaikan oleh anaknya, sementara apa yang disampaikan anak itu adalah suatu kebenaran. Tapi orang tua berpendapat atau berpegang kepada pendapat dia, ya itu jelas mungkin bertentangan dengan sunnah tadi begitu disampaikan. Nah, apakah yang seperti ini? Ya, kita tidak akan mendapatkan ridha Allah karena orang tua tidak ridha. Taib. Yang harus dipahami bahwa kenapa disebutkan keridhaan orang tua? Keridhaan Allah juga tergantung pada keridhaan orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dan dalam banyak ayat dan hadis. Birrul walidain. Ya, inilah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga begitu tinggi kedudukan orang tua sampai-sampai ya keridhaan Allah juga bertalian dengan keridhaan orang tua. Tapi tentunya dalam hal ini keridhaan yang dimaksud adalah dalam hal kebaikan. Makanya tatkala ada di antara mungkin orang tua mengajak kepada kejelekan, kita tidak boleh mengikuti. Ya. Tidak boleh mengikuti. Nah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajakmu, bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka kata Allah, jangan taati. Jangan taati. Nah, tapi tetaplah ya berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi keridhaan yang dimaksud dalam sini adalah keridhaan yang dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Adapun bila seorang orang tua ya tidak meridai mungkin sesuatu yang disampaikan anaknya, sementara yang disampaikan suatu kebenaran, tapi karena orang tua mungkin masih ya mengikuti mungkin
pikiran dia atau kebiasaan dia, lalu dia tidak ridho kepada anaknya, ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena keridhaan ini dalam kebaikan, bukan dalam perasaan dan selera kita. Nah, begitu. Ya. Jadi, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Jadi di sini dalam kebaikan. Ketaatan itu kita juga memahami ya, hadis yang demikian itu kita harus korelasikan dengan makna innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan ya memberikan efek ya negatif kepada seorang anak yang tidak mungkin bisa membuat orang tuanya ridho terhadap kebaikan yang dia sampaikan, sehingga dia terkena imbas nanti Allah tidak ridho kepada itu. Bukan demikian ya, karena sesungguhnya hal yang demikian itu tidak terlepas dari ya hal-hal yang positif, tapi terus berusaha. Seorang anak terus berbakti, berbuat baik ya, kendati orang tuanya tidak merestui kebaikan atau sunnah atau ilmu yang dia sampaikan, karena masih berpegang dengan tradisi dan kebiasaan dan budaya setempat, maka dia, seorang anak harus sabar, seorang anak harus senantiasa memberikan nasihat, memberikan yang mendoakan orang tua, birrul walidain, ya, tutur kata yang baik, tidak ya mencela, tidak mengeraskan suara, dan tidak membentak-bentak orang tua dan sebagainya, tapi dengan cara yang santun dan mendoakan. Mungkin sekarang belum bisa menerima, tapi di lain waktu akan terbuka pintu hatinya untuk menerima nasihat atau ilmu yang disampaikan tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan atas penjelasan dari Al-Ustadz. Dan untuk berikutnya kami kembali akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Rudi di Tangerang. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz. Kebetulan saya dipertemukan dengan teman kerja gitu Pak Ustadz ya, yang mempunyai akhlak yang kalau boleh dibilang agak buruk gitu Pak Ustadz. Karena banyak perilakunya dia itu yang sangat merugikan gitu Pak Ustadz. Di sisi lain untuk misalnya pindah kerja itu mungkin masih belum bisa gitu, karena masih tersangkut macam-macam gitu Pak Ustadz ya. Nah, itu bagaimana menyikapinya Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua sehubungan dengan hal tersebut, artinya kan saya dipertemukan ini kan bagian dari takdir Allah Pak Ustadz. Dan itu bagaimana caranya kita berhusnuzon kepada Allah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa semua keputusan Allah itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepada saya, mungkin ya seperti itu gitu. Bagaimana cara ini ya Ustadz, memahaminya itu? Saya agak bingung juga memahami itu Pak Ustadz. Ada jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bapak Rudi. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, na'am. Terima kasih Pak Rudi. Barakallahu fiik. Ya, semoga senantiasa ya dalam lindungan Allah dan mendapatkan ya kemudahan dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Begini Pak Rudi, kita dalam hidup ini tentunya tidak terlepas dari berbagai cobaan dan ujian. Bahkan hidup ini adalah ujian, ibtila min Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup, dalam keseharian kita, di masyarakat, ya, di rumah tangga, di masyarakat, kemudian dalam mungkin di tempat kerja kita selalu berinteraksi. Dan manusia yang kita hadapi itu bermacam-macam perilaku dan sikapnya. Nah, maka poin yang pertama, inilah sesungguhnya ya hakikat kehidupan. Bahwa kita mendapatkan orang-orang dalam di tempat kerja kita, teman yang mungkin kurang baik akhlaknya gitu ya, dan tutur katanya ya tidak menyenangkan, atau ya dalam artian ya tidak baik akhlaknya. Nah, lalu bagaimana menyikapi yang seperti itu? Yang pertama, kita sadar bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum.
bahwa manusia yang terbaik itu adalah orang yang berinteraksi dengan sesama, dengan yang lain, dan dia sabar dalam menghadapi ujian dan atau gangguan mereka. Ini penting. Jadi ternyata ya sabar itu kan kita mengetahui sabar itu adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian juga kita memahami bahwa di dalam kita berinteraksi, dalam kita bergaul, ya, dalam keseharian kita atau dunia kerja kita akan mendapatkan orang-orang yang memiliki berbagai karakter yang bermacam-macam. Nah, dalam posisi yang disampaikan Pak Rudi tadi, yang harus dilakukan pertama, ya emang kita harus sabar. Di dalam hadis sebutkan, ya, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kepada Allah, lakukan kebaikan setelah mungkin terjerumus dalam kejahatan, akan menghapus ya kejelekan tersebut atau dosa kejelekan tersebut. Kemudian hendaklah berakhlak mulia, berakhlak baik kepada sesama manusia. Berikan kebaikan, ya, jauhkan atau tinggalkan kejahatan, sabar dalam menghadapi cobaan, dan untuk senantiasa berinteraksi, berhadap dengan manusia, berkomunikasi dengan ya ceria dan wajah yang ceria. Nah, jadi di antara bagian dari hidup tadi adalah tahammul alal adha, yaitu ya sabar dalam menghadapi rintangan dan cobaan tadi. Dalam kondisi yang seperti ini, jika Pak Rudi belum mampu menemukan tempat ya kerja yang lebih nyaman, ya masih berproses, maka kita harus sabar dulu menghadapi kondisi seperti itu dengan catatan, hendaklah senantiasa mendoakan ya orang yang demikian itu agar Allah memberikan hidayah kepadanya, dan tidak usah membalas kejelekan dengan kejelekan, karena seorang mukmin dia senantiasa berinteraksi dengan bimbingan Allah, kendati manusia lain menyikapi dia sesuai dengan hawa nafsunya. Prinsip kita menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah, bimbingan Allah, kendati orang lain ya menyikapi saya sesuai dengan selera dia dan keinginan dia, dan tidak akan membahayakan kita. Bahkan orang yang demikian itu akan selalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat kejahatan dan seterusnya. Kemudian terus berikan nasihat yang baik dengan cara yang baik. Dan ini adalah bagian dari pahala. Tatkala Pak Rudi memberikan nasihat, Pak Rudi berpahala. Ya, berpahala. Berarti dari kasus tersebut menjadi ladang pahala. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Tidak bisa dengan langsung, ya. Bicara langsung dengan mengirimkan kepadanya mungkin pesan-pesan yang baik tentang masalah akhlak mulia, bahwa masuk surga itu bukan karena hanya kecerdasan gitu ya. Takwa kepada Allah, kemudian berakhlak, ya, berakhlak mulia. Karena orang yang masuk surga itu dengan takwa dan juga husnul khuluq, ya, dengan akhlak yang baik. Jadi sampaikan hal seperti itu, kemudian tetap mendoakan, ya, dan untuk betul-betul ya bersikap dalam kerja kita sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di sebuah perusahaan tersebut. Jadi intinya memang ini bagian, insya Allah ada hikmahnya. Kenapa? Karena ternyata kita semakin mampu menghadapi hidup ini dengan segala ya dilemanya, sehingga insya Allah semua pasti ada solusi. Jadi pasti ada hikmah, Pak Rudi. Tapi dengan tentunya juga dengan selalu berusaha, ya, jika seandainya di sana ada mungkin peluang di tempat yang lain yang mungkin lebih nyaman dari kondisi yang Pak Rudi alami sekarang ini. Tapi ini saya berdoa semoga Allah berikan yang terbaik kepada Pak Rudi. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi nasihat untuk kita semua. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan oleh pesan WhatsApp. Kita akan angkat pertanyaan dari Ibu Afia di Bandung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan Ustaz, apakah keridhaan akan dihisab Ustaz? Karena seringkali saya seperti menerima keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi sebenarnya hati ini tetap dongkol Ustaz, dan dalam waktu yang sama juga berusaha untuk tenang dan menerima. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih pada Ibu Afia ya. Semoga senantiasa dalam keadaan afiah ya, selamat. Di Bandung, barakallahu fiik. Apakah keridhaan akan dihisab? Ya. Jawabannya tidak satupun dari kebaikan, dari amal saleh dan ketaatan kita kecuali akan dihisab, akan mendapatkan pahala. Ya, seperti itu. Karena ridho adalah bagian dari ibadah. A'malul qulub. Jadi ibadah itu bukannya sekadar sholat, zakat, puasa. Ya, semua ibadah kita yang berkaitan dengan hati ini kan amalan hati, ridho. Ya, akan dihisab. Nah, beliau tadi menyampaikan hati senantiasa dongkol dan begini seterusnya. Nah, inilah yang tadi jelaskan Imam Ibnu Qayyim bahwa dengan keridhaan tadi, ya, itu akan membuka pintu keselamatan bagi hati kita. Begini, kita dalam hidup ini tidak akan mungkin ya menjadikan semua orang bisa ridho kepada kita, setuju kepada kita. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia tidak akan mungkin ya sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu jangan sampai kita ingin membuat manusia ridho sementara Allah murka kepada kita. Ya, karena demikian itu akan membuat Allah murka kepada kita dan menjadikan manusia juga murka kepada kita. Tapi yang jadi ya titik utama kita, orientasi utama kita, bagaimana dalam hidup ini Allah ridho kepada saya. Karena nanti manusia tidak ridho, kemarin manusia tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kenapa demikian? Nah, katakan abdun lillah, hamba Allah, ya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan selera manusia. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, yang menjadi standar kita, orientasi kita, agar orang lain senang kepada saya, agar masyarakat sekitar senang kepada saya, agar ya semua orang ya memuji saya, mendapatkan pujian dari orang lain, gitu ya. Kemudian kita mengorbankan prinsip agama, meninggalkan nilai-nilai ya keagamaan kita, akhlak yang mulia, lalu kita mengikuti selera manusia, hawa nafsu mereka, kita akan tersesat. Ya, kita akan tersesat, kita akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya carilah ridha Allah. Nah, maka Allah akan, seorang hamba akan meraih hal itu dan menjadikan manusia ya akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Itu cobaan dari hidup. Oleh karena itu hati agar bisa selamat, tidak ada dongkol tadi, hasad dan kidam macam tadi, maka perlu kita merestui dan kita kembali ya mengintrospeksi diri. Karena boleh jadi ini karena juga ya kesalahan kita. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, seperti itu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa di kalian karena disebabkan dosa kalian juga, ulah tangan kalian juga. Kita introspeksi diri, pasti banyak kesalahan kita. Pasti banyak kesalahan kita. Orang yang tidak menemukan kesalahan dirinya, maka dia telah salah. Ya. Enggak, saya baik. Enggak ada berbuat salah. Subhanallah. Saya baik kok, enggak ada ganggu dia, enggak ada berbuat salah. Maka orang yang tidak menemukan kesalahan dalam dirinya, maka dia telah salah. Itu satu kesalahan. Cukup itu satu kesalahan. Siapa kita? Kita yang perlu dengan berbagai kekurangan dan berbagai ya keterbatasan, dengan berbagai kesalahan, sadar kita. Nah, boleh jadi itu teguran bagi kita juga, tapi yang jelas jadikan itu sebagai momen untuk introspeksi diri. Dan bila yang demikian itu bukan berkaitan dengan hak kepada Allah dan Rasulnya, pada diri kita, maka kalau sikap Nabi kita Muhammad SAW, beliau maafkan, udah. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya, itu ya tidak bisa, karena itu berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya. Jadi intinya, seorang akan merasa nyaman dalam hidup ini bila dia ridho terhadap keputusan Allah. Tapi bukan ya berarti ridho terhadap kejahatan, tidak ya. Kejahatan tidak boleh, karena situ ada pilihan kita. Jangan beralasan ya dilarang. Kenapa kamu berbuat kejahatan? Kamu berbuat ini dan seterusnya. Kan sudah takdir Allah. Ya saya ada ridho, saya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena di sana ada pilihan kita, ikhtiar kita. Kita harus berusaha.
Tapi sesuatu yang tadi tidak ada pilihan kita. Allah takdirkan demikian itu, ya. Dan kita tidak mengetahui yang gaib apa yang akan terjadi, tapi Allah takdirkan terjadi demikian itu. Ya. Kita ridha. Tapi juga introspeksi diri, ambil pelajaran. Mungkin ada di sana kekurangan kita, pastilah ada kekurangan kita. Nah, itu yang kita perbaiki. Dengan demikian, kita akan selalu dalam kondisi nyaman, tenang, ya, jauh dari hasad, dengki, dan berbagai sifat-sifat yang akan mengotori hati kita. Jadi intinya, na'am, bahwa keridhaan itu juga akan dihisab, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, ya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu alam, itu yang bisa dijawab pada kesempatan yang mulia ini. Karena keterbatasan waktu, mohon dimaafkan, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam menjalani hidup ini, mendapatkan keselamatan, bimbingan dan kemudahan, dan semoga negeri kita dalam keadaan aman, ya, tidak ada di sana ya berbagai hal yang akan mengganggu stabilitas, keamanan, dan semoga Allah membimbing pemimpin kita, para menterinya, dan juga wakil-wakil rakyatnya, dan semoga kaum muslimin dan negeri ini menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki peran yang besar dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan semua anak bangsa ini, ya, semoga selalu gotong royong, kerjasama dalam membangun negeri ini dan menjaga dari berbagai ancaman yang akan merusak keamanan, stabilitas, dan juga keselamatan kita semua. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing sesi kajian pagi kita langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di setiap hari, insya Allah setiap hari pagi hari di kesempatan Jumat ini sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu